Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Dari Manakah Kuasa dan Hikmat-Nya?" Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 54b, 56b dan 57. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi, dari mana diperoleh semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan tema menjadi orang baik. Orang yang baik selalu menaburkan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kebaikannya bisa dirasakan oleh mereka yang di luar jangkauan penglihatan dan tangannya. Orang baik menyerahkan harta dan uangnya untuk menolong siapapun, bahkan orang yang benar-benar baik merasa tidak penting apakah orang mengenali dia atau tidak. Pokoknya, dia bisa berbagi berkat untuk orang lain. Hari ini, kita mendengarkan sikap sebaliknya. Ada orang yang tidak bisa menerima bahwa Yesus dikagumi karena perbuatan-perbuatan baiknya. Mereka mempertanyakan apa yang telah dibuatnya. Mereka meragukan kuasa dan hikmat yang dimilikinya. Tambahan pula, bukankah Yesus itu orang desa Nazaret dan keluarganya biasa-biasa saja? Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Lalu Yesus mengatakan firman ini, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan isi hati orang-orang Nazaret yang kecewa terhadap Yesus. Mereka bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi,
Dari mana diperoleh semuanya itu? Mereka terlanjur termakan oleh pernyataan seperti ini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes bab 1 ayat 46. Sesuatu keraguan yang secara lugas dikatakan oleh Nathanael, calon murid Yesus itu, juga hidup di lingkungan orang-orang sekampung Yesus. Jadi sebenarnya mereka bukan saja berpegang teguh pada pendapat itu, melainkan mereka tidak siap menerima sebuah kenyataan dan perubahan yang didobrak oleh kehadiran Nabi Yesus yang dikenal sebagai orang Nazaret itu. Yesus itu orang dari Nazaret. Namun, dia tampil menonjol dan dikagumi oleh banyak orang di mana-mana karena hikmat pengajarannya. Mereka juga mencari Yesus karena dia telah melakukan banyak mujizat di antara mereka. Orang-orang yang mengenali orang tuanya yang tukang kayu dan saudaranya dari orang biasa itu meragukannya. Saudara-saudari terkasih, sekalipun orang-orang sekampungnya itu telah mendengar berita ketenaran Yesus dan ada yang mengetahui mujizat yang dikerjakannya, tetap saja mereka tidak bisa menerima tampilnya Yesus yang menggemparkan di kalangan masyarakat umum. Mereka tidak siap kalau dari Nazaret yang di Galilea itu hadir seseorang yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat memaklumi fakta ini. Kepada mereka diingatkan bahwa begitulah perlakuan yang diberikan kepada seorang nabi sejak zaman dahulu. Nabi-nabi itu dikagumi di mana-mana, tetapi tidak di tempat asalnya. Karena mereka mengenal dari mana dia berasal. Namun, mereka melupakan satu hal. Orang ini diangkat menjadi nabi oleh Allah, bukan oleh manusia. Demikian Yesus itu memang berasal dari Nazaret. Namun, dia sesungguhnya adalah utusan Allah. Dia adalah Sang Mesias yang telah lama diramalkan oleh para nabi dan dijanjikan oleh Allah sendiri. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah mendengar firman yang diucapkan Allah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes? Begini firman-Nya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas bab 3 ayat 22b. Atau mungkinkah mereka telah gagal paham akan firman Tuhan bahwa mereka harus mendengarkan dia? Kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta Elia dan Musa, Allah berfirman dari dalam awan ketika Yesus berubah rupa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius bab 17 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, inilah kenyataan yang hidup di kalangan orang-orang Nazaret yang di Galilea, bahwa mereka tidak bisa menerima kehadiran Nabi Yesus yang mereka ketahui telah dikenal
dan dikagumi banyak orang oleh hikmatnya dan oleh kuasanya. Sampai hari ini, kita masih mendengar penyangkalan akan kealahan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Mengapa harus menyembahnya? Itu kata mereka. Tetapi tidak demikian dengan kita. Kita percaya dan kita tidak meragukan sedikit pun akan hikmat dan kuasa Yesus sebagaimana diwariskan oleh para rasul dan diwartakan oleh gereja Katolik yang kudus. Yang menyedihkan, ada seorang pendeta yang murtad dan berani berkata, "Kalau Yesus itu Tuhan, saya siap mati sekarang." Bukankah dia menyebut dirinya Tuhan? Orang itu telah tiada sekarang. Cukup dia saja yang berani menyangkal Tuhan Yesus. Jangan kamu. Sekalipun mereka telah melihat dan menyaksikan kuasa Yesus, mereka tidak percaya. Kita tidak perlu seperti mereka. Kita harus mendengarkan firman Yesus ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lagi katanya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius bab 11 ayat 6. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah setia kepada Yesus dan menyembahnya sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah menerima Yesus, Putramu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tambahkanlah iman kami kepadanya, sebab hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.